Bisakah kapal udara menjadi taksi udara? Selamat datang di podcast dengan kata sendiri membahas kapal udara generasi baru. Saya Alexander Minko dan informasi ini dari Dmitri Khmel, pakar senior manajemen proyek dan wakil kepala lab. Mari kita mulai. Karena kemacetan kota besar, transportasi udara semakin dibutuhkan. Saat ini helikopter banyak dipakai untuk transportasi darurat dan mobilitas orang penting di kota. Jumlah helikopter bersertifikat bahkan sudah melampaui pesawat ringan, meski biaya operasinya tinggi. Tapi helikopter belum umum dipakai sebagai taksi udara, terutama karena biaya unit dan operasionalnya. Kapal udara lebih unggul di sini. Daya tahan beban struktur dan biaya operasinya jauh lebih rendah dari helikopter. Lahan yang dibutuhkan untuk naik turun penumpang atau kargo bisa sama ukurannya. Helikopter butuh area luas untuk baling-balingnya. Sedangkan kapal udara dengan sistem tambat yang tepat bisa parkir di area terbatas, bahkan mendarat di lokasi yang belum disiapkan. Tentu saja, kapal udara perlu punya daya mesin yang baik agar tidak tergantung cuaca, sama seperti pesawat lainnya. Untuk mencapai ini, perlu pengembangan teknologi baru. Nantinya bisa mengangkut kargo dan penumpang. Keunggulan lainnya adalah jangkauan lebih jauh, cocok jadi taksi udara antar kota. Soal perkembangan teknologi, ada generasi baru helikopter dan drone. Seperti kita tahu, taksi udara berbasis drone sudah beroperasi di Tiongkok dan Uni Emirat Arab. Utamanya untuk kargo darurat, tapi juga mengangkut penumpang. Yang menarik, beroperasi tanpa pilot. Pengembangan ini akan terus berlanjut. Yang menarik adalah menggabungkan kapal udara dengan drone listrik. Drone bisa mendarat di tempat terbatas seperti atap gedung atau lokasi khusus di kota. Setelah lepas landas, drone bersandar ke kapal udara yang melayang sebagai pangkalan. Kapal udara ini seimbang secara statis, jadi tidak butuh banyak energi untuk melayang. Dengan kombinasi drone kapal udara, waktu terbang drone bisa sepanjang pesawat. Masalah utama helikopter dan drone kargo modern adalah waktu terbang terbatas. Ini karena teknologi penyimpanan energi belum memungkinkan terbang berjam-jam. Kombinasi drone listrik dengan kapal udara pengangkut memungkinkan perjalanan jarak jauh yang ekonomis dan cepat. Ini bisa menggunakan mesin pembakaran dalam, bensin, atau bahan bakar lain. Di masa depan, bisa menggunakan hidrogen gas dalam sel bahan bakar. Hidrogen tidak perlu dikompresi, tapi disimpan di kantong plastik tipis khusus dikelilingi helium untuk keamanan. Sistem ini lebih aman dibanding tangki hidrogen bertekanan tinggi yang bisa meledak saat kecelakaan. Apa keunggulannya? Taksi udara berbasis kapal udara ini harus bersifat hibrid. Karena drone cukup berat, kapal udara akan menghasilkan daya angkat tambahan dari kecepatan.
Tentang sistem penggaitan, sudah ada pengalaman peluncuran pesawat dari kapal udara. Kapal udara Akron dan Macon melakukannya saat terbang dengan kecepatan yang cukup untuk pesawat. Untuk drone, kita tidak butuh kecepatan tinggi. Cukup menggaitkannya saat melayang, baru kemudian bergerak maju. Saat kapal udara mencapai 50-60 km per jam, mesin drone bisa dimatikan. Dengan sistem ini, drone bisa mendarat bersama kapal udara di lokasi yang sesuai. Di masa depan akan muncul lebih banyak kapal udara pengangkut taksi udara. Kapal udara sebagai pangkalan drone sudah ada. Amazon telah mematenkan sistem untuk mengangkut drone pengiriman jarak jauh. Setelah mengantarkan barang, drone kembali ke kapal udara. Sistem ini memungkinkan pengiriman ke dalam kota dan daerah terpencil. Karena kapal udara tidak bisa mendarat di semua tempat, drone bisa mengantarkan barang langsung ke pelanggan, menjadikan sistem ini menarik secara komersial. Kedua, setelah lepas landas dan bergabung dengan kapal udara, mesin drone bisa diputar untuk memberikan daya dorong tambahan. Dengan begitu kecepatan kapal udara meningkat. Untuk tujuan taksi udara atau pengiriman cepat, dibutuhkan kendaraan dengan kemampuan luas. Mereka bisa memberikan kecepatan seperti mobil. Dengan semua keunggulan ini, sistem kapal udara drone bisa menjadi kompetitif.